Jangan pernah kamu menolak satu kesempatan. Sebab satu kali kesempatan kamu tolak, beribu-ribu kesempatan tidak akan menghampirimu. Tapi satu kali kesempatan kamu terima, sekian kesempatan antri menantimu. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Sirajuddin Arusi di channel yang berisi konten dakwah, motivasi dan informasi. Pada kesempatan edisi kali ini, saya ingin berbagi kepada para sahabat, para saudara, jamaah channel YouTube Sirajuddin Arusi, khususnya kepada para generasi muda, para pelajar, para mahasiswa, dan kaum milenial yang sedang berjuang mewujudkan segala cita-cita dan apa yang menjadi keinginannya. Banyak sekali memang tantangan-tantangan ketika kita ingin menggapai apa yang ingin kita raih. Akan tetapi kesungguhan, keuletan itu bisa melahirkan kesuksesan. Di samping itu semua, kita harus memiliki pedoman, yaitu motivasi yang timbul. Boleh dari dalam diri kita sendiri atau motivasi dari luar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kalimat motivasi. Kalimat motivasi ini saya dapat dari ustadz saya, dari guru saya, ya. Pada saat saya hendak menyelesaikan belajar di tingkat SMA atau tingkat madrasah aliyah, seorang ustadz memanggil kepada saya, dan itu saya pegang sampai sekarang kata-kata itu. Dan kata-kata itu menjadi satu referensi, menjadi satu pedoman bagi kehidupan saya. Dan mudah-mudahan juga kalimat ini saya sampaikan kepada para sahabat, para generasi muda, para pelajar, para mahasiswa, bisa menjadi satu pegangan dan bisa bermanfaat. Ada 3 kata-kata motivasi yang diberikan oleh guru saya dan sampai sekarang saya masih amalkan. Yang pertama adalah, jangan pernah engkau menolak satu kesempatan. Sebab satu kali kesempatan kamu tolak, beribu-ribu kesempatan tidak akan menghampirimu. Tapi satu kali kesempatan kamu terima, sekian kesempatan antri menanti kamu. Wah, ini kalimat sangat bermakna. Pada kalimat ini kita diajarkan jangan pernah menolak satu kesempatan. Jadi kalau kita mempunyai satu kesempatan, diberi satu kesempatan, kita harus terima. Walaupun mungkin sepintas ada dalam pikiran kita nggak bisa. Ya, satu contoh misalnya, seseorang diberikan kesempatan dalam sebuah pekerjaan, padahal dia belum punya pengalaman dan dia belum pernah melakukan, baru pertama. Tentu akan ada dalam pikiran, wah tidak bisa ini. Maka harus diambil karena itu kesempatan. Saya punya pengalaman soal itu. Waktu saya selesai kuliah, saya mengajar di salah satu sekolah SMP, ya, namanya sekolah SMP Bhinneka Tunggal Ika. Ketika saya mengajar saat itu, kurang lebih sekitar 2 bulan saya mengajar sebagai guru agama. Maka tiba-tiba satu hari ketua yayasan menghampiri saya. Dan di luar pikiran dan di luar daripada dugaan saya, tiba-tiba dia berkata, "Pak Siron, saya minta untuk jadi kepala sekolah." Tentu kaget saya.
Saya baru selesai kuliah, belum punya pengalaman, dan sekarang baru jadi guru. Tapi karena saya ingat kata-kata dari guru saya tadi, jangan pernah kamu menolak satu kali kesempatan. Sebab satu kali kesempatan kamu tolak, beribu kesempatan tidak akan menghampirimu. Akhirnya saya terima kesempatan itu. Maka pada tahun 1992, saya menjadi kepala sekolah SMP swasta, namanya SMP Bhinneka Tunggal Ika di Bekasi. Benar setelah itu, datang lagi. 2 tahun kemudian, saya ditawarkan menjadi kepala sekolah Madrasah Aliyah. Saya ambil, dan seterusnya. Nah, sahabat, artinya kalau kita memiliki satu kesempatan, maka jangan ditolak. Ambil. Dan kita harus berpikir bisa. Ya, karena sungguhnya apa yang terjadi pada diri kita tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir bisa, pasti kita bisa. Saya ingat waktu SD, sekolah saya di kampung. Jadi kalau mau sekolah itu harus berjalan kaki cukup jauh, melewati sawah, dan melewati beberapa kali. Kali itu dulu jembatannya itu dari batang pohon kelapa. Ya, 2 batang pohon kelapa, ada yang 2, ada yang 3, dijajarkan. Kita berjembat di situ. Satu hari hujan dan kali itu airnya penuh, sehingga air kali itu pas di atas jembatannya, batang pohon kelapa itu. Saya bertiga dengan teman waktu itu mau berangkat. Teman saya yang satu, aku nggak bisa nih. Bener, sampai di tengah dia kecebur, kepleset. Saya alhamdulillah waktu itu udah punya pikiran, saya bisa nih. Akhirnya saya bisa berjembat di situ. Jadi apa yang terjadi pada diri seseorang sesungguhnya tergantung apa yang dia pikirkan. Jadi kalau dia berkata bisa, pasti bisa. Itu sahabat. Jadi kata-kata motivasi yang pertama tadi adalah jangan pernah menolak satu kesempatan. Sebab satu kali kesempatan kamu tolak, beribu-ribu kesempatan tidak akan menghampirimu. Tapi satu kali kesempatan kamu terima, sekian kesempatan antri menantimu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata motivasi yang kedua, ya, jadilah kamu orang yang dikenal dimanapun kamu berada. Begitu pesan guru saya. Apa maksudnya? Artinya dimanapun kita berada, di komunitas manapun, di perkumpul manapun, minimal orang kenal akan nama kita. Apalagi sampai kenal mendetail. Minimal kenal nama dan ciri wajah. Oleh karena itu saya pada saat kuliah berupaya agar semua dosen dan teman-teman kenal sama saya. Maka kalau nanya saya selalu angkat tangan 2. Tanya, angkat tangan 2. Wah, supaya dikenal. Terus kalau ada acara-acara kayak seminar ya, itu saya pasti akan angkat tangan bertanya. Saya nggak berpikir apakah pertanyaan yang saya ajukan benar atau salah. Saya hanya berpikir bahwa di pertemuan itu kalau ada 100 orang yang hadir, 100 orang itu kenal sama saya. Maka saya bertanya Sirojudin. Wah, saya sebutkan tuh alamat. Maka orang sudah kenal. Oh, ini namanya Sirojudin. Saya Sirojudin, panggilannya Siroj. Kenal. Jadi jadikanlah dimanapun kamu berada dikenal. Jangan sampai kita tidak dikenal orang, apalagi di lingkungan tetangga kita sampai nggak kenal, atau di tempat kita sekolah guru nggak kenal kita, di tempat kita kuliah dosen nggak kenal kita, teman nggak kenal kita. Jadilah kita orang dikenal. Tempat kita bekerja tidak kenal. Jadi bagaimana upaya untuk menjadi. Jadi pesan yang kedua, jadilah kamu orang yang kenal dimanapun kamu berada, karena itu bagian daripada modal kehidupan. Dan kata motivasi yang ketiga adalah duduklah kamu di barisan terdepan dalam setiap acara. Karena kalau kamu duduk di depan, kemungkinan kamu ngantuk dan tertidur itu malu. Dan yang kedua, kamu jadi paham apa yang disampaikan oleh pembicara. Maka saya kalau ada acara-acara itu duduknya di barisan depan. Kecuali barisan depan itu kursinya ada nama-namanya, jangan kita dudukin ya. Tapi kalau kursinya nggak ada nama-namanya, kita boleh duduk barisan depan. Ya. Sampai pada dia mengatakan, Bapak mohon maaf ini untuk tempat si A, nggak masalah. Tapi kita harus menerapkan itu. Jadi sahabat, itulah beberapa kata motivasi. Di samping seseorang itu punya keilmuan, punya skill, tapi ada hal-hal yang harus dipegang. Jadi ini
konten yang bisa saya berikan pada channel Sirajuddin Alusi, yang memang konten ini memuat konten dakwah dan motivasi. Maka kata-kata motivasi pada konten ini ada 3. 1, jangan pernah kamu menolak satu kesempatan. Sebab satu kali kesempatan kamu tolak, beribu-ribu kesempatan tidak akan menghampirimu. Tapi satu kali kesempatan kamu terima, sekian kesempatan antri menantimu. Yang kedua, jadilah kamu orang yang dikenal dimanapun kamu berada. Karena itu modal dasar bagi semua apa yang kamu inginkan. Dan yang ketiga, duduklah di barisan terdepan dalam setiap acara. Karena dengan duduk barisan depan, kamu ngantuk malu dan kamu jadi paham apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Sahabat semua, para jamaah semua, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, saya Sirajuddin Alusi, mohon maaf lahir batin. Dan ingat teman-teman, jika teman-teman, sahabat, saudara, jamaah semua suka dengan channel ini, suka dengan konten yang ada channel ini, silahkan di-share. Di-share ke teman-teman, di-share di medsosnya, di-like dan di-komen. Dan ingat, untuk sahabat, saudara, teman, jamaah yang menonton channel ini yang belum subscribe, silakan di-subscribe agar tetap bisa mengikuti konten-konten ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.